Perkenalkan, nama saya Bunaya Nurul Safira dengan NIM 18033.007 semester 4 kelas A. Untuk presentasi kali ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pengertian dari pembekuan. Yang kedua, hasil pengamatan dan penjelasan. Ketiga, teori perubahan fisik dan kimiawi. Dan yang keempat, rekomendasi penanganan yang terbaik. Yang pertama ada pembekuan. Menurut Desrosiers 1988, pembekuan merupakan salah satu metode untuk memperpanjang umur simpan. Teknologi ini cukup sederhana dan tidak menyita waktu, namun dapat menghambat pertumbuhan bakteri, kapang, maupun kamir yang menyebabkan pembusukan pada produk pangan. Menurut Kusnandar 2010, pembekuan merupakan salah satu metode pengawetan pangan, di mana produk pangan diturunkan suhunya sehingga berada di bawah suhu bekunya. Selama pembekuan terjadi pelepasan energi. Pembekuan menurunkan aktivitas air dan menghentikan aktivitas mikrobia dan reaksi enzimatis. Dengan demikian, produk beku dapat memiliki daya awet yang lama. Pengamatan dilakukan selama 5 hari. Pada hasil pengamatan hari ke-0 pada hari Sabtu 18 Juli 2020. Lalu untuk hari ke-1 pada hari Minggu 19 Juli 2020. Hari kedua hari Senin 20 Juli 2020. Pada hari ketiga Selasa 21 Juli 2020. Hari keempat Rabu 22 Juli 2020. Dan pada hari kelima, hari terakhir, yaitu hari Kamis 23 Juli 2020. Untuk penjelasan proses freezing injury pada buah jambu air, itu pada hari ke-0 berat awalnya yaitu 25,6 gram, 14,3 gram, dan 11 gram. Permukaan luar berwarna merah muda, permukaan dalam berwarna hijau dan putih, dan masih memiliki warna yang segar. Untuk teksturnya, memiliki tekstur yang empuk dan memiliki kadar air yang tinggi, dan memiliki aroma yang harum seperti jambu air yang sudah matang. Pada hari ke-1, berat menjadi 25,6 gram, 14 gram, dan 11 gram. Warnanya, permukaan luar berwarna merah muda dan terlapisi embun es. Warna putih bagian dalam mulai berubah kecoklatan dan memiliki tekstur keras karena sudah membeku. Aroma harum jambu air yang sudah matang dan sedikit tercium bau es. Pada hari kedua, memiliki berat 25,5 gram, 13,8 gram, dan 11 gram. Permukaan luar berwarna merah muda dan terlapisi embun es. Warna putih bagian dalam, sebagian mulai berubah kecoklatan dan ukuran sudah mulai menyusut. Teksturnya keras karena sudah membeku dan memiliki aroma yang harum jambu air yang sudah matang dan tercium aroma es. Pada hari ketiga, beratnya menjadi 24,5 gram, 13,8 gram, dan 10 gram. Untuk warnanya, permukaan luar berwarna merah muda dan terlapisi embun es, permukaan dalam yang berwarna putih sudah kecoklatan dan sudah tidak segar, dan ukuran menyusut. Untuk teksturnya keras karena sudah membeku, dan aromanya memiliki aroma yang harum seperti jambu air yang sudah mulai berkurang. Untuk hari keempat, berat menjadi 23 gram, 13,5 gram, dan 10 gram. Untuk warnanya, permukaan luar berwarna merah muda dan terlapisi embun es. Warna putih bagian dalam berubah kecoklatan layu dan menyusut atau mengkerut. Teksturnya keras karena sudah membeku. Aromanya, harum jambu air sudah berkurang dan bahkan hampir tidak tercium. Pada hari kelima, berat menjadi 23 gram, 13 gram, dan 9 gram. Warnanya, permukaan luar berwarna merah muda dan terlapisi embun es. Warna putih pada permukaan bagian dalam berubah menjadi coklat layu dan ukuran sudah mulai menyusut. Teksturnya keras karena sudah membeku dan aromanya harum jambu air sudah tidak tercium. Menurut saya, perubahan tersebut itu mengurangi nilai tambah ke dalam objek tersebut, ditandai dengan adanya penyusutan bobot, ukuran, serta mengurangi warna dan aroma dari buah tersebut. Namun, jika dilihat dari sisi pengawetan, dengan metode pembekuan ini menambah nilai tambah karena dapat menghambat pertumbuhan mikrobia dan aktivitas enzim, sehingga buah tersebut dapat bertahan dan tidak cepat membusuk.
Setelah dilakukan proses freezing dan ditandai dengan adanya freezing injury, dilanjut dengan proses chilling injury. Proses chilling injury ini dilakukan dengan cara buah yang telah dimasukkan ke dalam freezer tersebut kemudian dikeluarkan di suhu ruang selama 5 jam. Sehingga buah tersebut akan mengalami perubahan tekstur yang sangat lunak dan akan mengeluarkan air akibat proses pencairan dari es proses freezing sebelumnya. Teori tentang chilling injury ini menurut Roger 2001 yaitu chilling injury merupakan kerusakan akibat lingkungan pada suhu lingkungan rendah. Di samping itu akan menyebabkan buah berkurang kekerasannya, aroma, dan umur simpan. Buah akan menjadi lunak sehingga aroma buah akan berubah menjadi agak busuk dan umur simpan menjadi pendek serta dapat mendatangkan mikroba dan akhirnya buah akan cepat busuk. Perubahan fisik dan kimiawi. Perubahan fisik yang terjadi pada hasil pengamatan buah jambu yaitu dengan ditandai perubahan warna menjadi coklat, penyusutan bobot dan ukuran, tekstur menjadi keras, dan aroma semakin lama semakin menghilang. Lalu untuk perubahan kimiawinya, perubahan kimiawi yang terjadi pada hasil pengamatan ini yaitu menghilangkan kadar air yang menyebabkan penyusutan bobot, mengalami perubahan enzim-enzim atau reaksi enzimatis, dan berkurangnya kandungan vitamin C. Berikut teori menurut Arjun Fendi 2013 dan menurut Chiral et al. 2001 mengenai pembekuan. Bahan fisik dan kimiawi. Untuk penurunan berat menurut Desrosiers 1969, penurunan berat pada bahan pangan yang dibekukan yang disebabkan karena air dalam bahan pangan tersebut mengalami penguapan selama proses pembekuan. Mengenai perubahan aroma, menurut Ilyas 1993, perubahan cita rasa, perubahan aroma juga disebabkan oleh proses oksidatif oleh oksigen atau enzim pada produk lemak. Untuk perubahan warna, menurut Buckel et al. 1987 menyatakan bahwa selama pembekuan dan penyimpanan beku, konsentrasi bahan-bahan dalam sel termasuk enzim dan substratnya akan meningkat. Jadi kecepatan aktivitas enzim dalam jaringan beku itu cukup nyata, walaupun pada suhu rendah. Perubahan warna ini disebabkan karena terjadi reaksi enzimatis atau pencoklatan yang disebabkan karena aktivitas enzim peroksidase, katalase yang menghasilkan warna coklat, degradase karoten, dan degradase pigmen klorofil yang menyebabkan warna kulit berubah menjadi kuning kecoklatan karena adanya karotenoid dan xanthofil yang semula tertutup menjadi terbuka akibat dari efek suhu pembekuan dan kristal es. Selanjutnya mengenai perubahan tekstur. Menurut Ilyas 1993 menyatakan bahwa penyebab utama dari perubahan tekstur adalah ketiadaan kemampuan pada jaringan produk yang dibekukan untuk menahan air. Air pada produk beku ini mudah bebas selama pelelehan dan pemasakan. Lalu ada perubahan susut bobot karena proses transpirasi. Menurut Trial dan Lipton 1983 ini menyatakan bahwa kehilangan air dari komoditas selain dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi juga oleh kelembaban nisbi lingkungan sekitarnya. Susut bobot yang semakin besar dengan semakin lamanya penyimpanan ini terjadi bukan hanya kehilangan air selama proses transpirasi, tetapi dapat diakibatkan oleh kehilangan karbon selama respirasi komoditas. Selanjutnya mengenai perubahan tekstur. Menurut Ilyas 1993 menyatakan bahwa penyebab utama dari perubahan tekstur adalah ketiadaan kemampuan pada jaringan produk yang dibekukan untuk menahan air. Air pada produk beku ini mudah bebas selama pelelehan dan pemasakan. Lalu ada perubahan susut bobot karena proses transpirasi. Menurut Trial dan Lipton 1983 ini menyatakan bahwa kehilangan air dari komoditas selain dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi juga oleh kelembaban nisbi lingkungan sekitarnya. Susut bobot yang semakin besar dengan semakin lamanya penyimpanan ini terjadi bukan hanya
kehilangan air selama proses transpirasi, tetapi dapat diakibatkan oleh kehilangan karbon selama respirasi komoditas. Mengenai perubahan enzim merupakan penyebab utama dari perubahan mutu dari buah-buahan, dan enzim tersebut harus dinonaktifkan atau dihambat kegiatannya bila diinginkan mutu akhir yang cukup baik. Mengenai difusivitas termal, menurut Desrosier dan Desrosier 1982, difusivitas termal bahan beku itu bisa diperkirakan dari massa jenis, kalor jenis, dan thermal konduktivitas. Dapat diperkirakan bahwa makanan beku memiliki nilai difusivitas termal 9 hingga 10 kali lebih besar dibandingkan dengan makanan yang tidak dibekukan. Menurut Junior dan Effendi 2011, menyimpan buah, sayuran, dan salad disarankan dalam kondisi dingin dan gelap, seperti dalam lemari es atau pantry, karena cahaya dan panas akan merusak vitamin B dan C. Oleh karena itu, menyimpan buah dalam mangkuk besar di atas meja sangat tidak disarankan. Menurut Ilyas 1993, penyebab utama susut bobot hasil pertanian adalah kehilangan air atau transpirasi selama penyimpanan, dan dapat juga disebabkan oleh terjadinya evaporasi. Evaporasi ini dikarenakan penyimpanan irisan buah beku di freezer akan kehilangan air karena udara di dalam ruang pendingin terlalu kering atau RH-nya rendah. Menurut Purwanto dan kawan-kawan tahun 2014, kenaikan pada pH menunjukkan terjadinya perubahan kandungan asam yang mengindikasikan terjadinya gejala kerusakan suhu rendah. Perubahan ion Kg dan pH menunjukkan terjadinya perubahan permeabilitas membran yang berkorelasi terhadap gejala kerusakan suhu rendah. Jurnal Perubahan Fisika dan Kimia, jurnal dari Sukmawati, Muhazani, dan Guyup Mahardian Dwi Putra dengan judul Karakteristik Buah Manggis, Alpukat, dan Jambu Biji pada Penyimpanan Suhu Rendah. Ini didapat hasil pada kadar air bahan. Menurut Nurmawati 2008, jalur kehilangan air bervariasi untuk komoditas yang berbeda. Tetapi untuk sebagian besar buah mayoritas kehilangan air itu disebabkan karena penguapan melalui jaringan buah seperti kutikula, stomata, dan lentisel. Selain itu, kehilangan air pada buah juga dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu udara, di mana akan terjadi pergerakan udara serta tekanan atmosfer. Pada susut bobotnya, menurut Ahmad et al. 2018, tinggi rendahnya susut bobot suatu komoditi ini dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu metabolisme, respirasi, dan transpirasi, dan faktor eksternal, yaitu suhu dan RH, di mana semakin tinggi nilai RH dan suhu, semakin rendah, maka susut bobot yang dialami oleh komoditi itu akan semakin rendah. Untuk laju respirasi, menurut Muhtadi 1989, penyimpanan suhu rendah dapat menekan kecepatan respirasi, sehingga proses ini berjalan lambat dan daya simpan buah dapat diperpanjang. Untuk indeks warnanya, menurut Winarno dan Wirakartakusuma 1981, suhu mempunyai peranan penting dalam pembentukan pigmen atau indeks warna. Untuk kekerasan buahnya, menurut Apandi 1984, perubahan tekstur yang terjadi pada buah yaitu dari keras menjadi lunak sebagai akibat dari proses kelayaan karena proses respirasi dan transpirasi yang cepat pada suhu yang tinggi, sehingga penggunaan suhu rendah itu dapat menghambat proses transpirasi dari buah sehingga penurunan kekerasan buah lebih rendah. Karena sedikit referensi jurnal atau penelitian menggunakan sampel buah jambu air, sehingga referensi jurnal tidak sama dengan sampel yang saya gunakan. Hasil pengamatan yang dilakukan tidak dimulai dengan beberapa cara pembekuan yang tertera pada jurnal. Di sini saya melakukan pembekuan hanya dengan diawali pencucian, pengirisan, pengeringan, lalu dimasukkan ke dalam freezer dan diamati dengan menggunakan indera penglihatan secara langsung. Karena dilakukan berbeda dengan cara yang tertera pada beberapa jurnal, sehingga pada pengamatan saya perubahan freezing injury ini terlalu cepat. Untuk rekomendasi penanganan yang terbaik, penggunaan metode pendinginan atau pembekuan ini merupakan penanganan yang terbaik karena mengalami perubahan fisik yang tidak signifikan dan dapat mengawetkan makanan yang lebih lama dengan proses yang lebih mudah karena dapat menghambat pertumbuhan mikrobia. Proses pembekuan ini melibatkan pemindahan panas dari produk bahan pangan, sehingga akan menyebabkan membekunya kadar air di dalam makanan dan menyebabkan berkurangnya aktivitas air di dalamnya.
Penghambatan utama pertumbuhan mikrobia dan aktivitas enzim yaitu dengan menurunkan temperatur dan menghilangkan ketersediaan air, sehingga akan menyebabkan makanan menjadi lebih awet dan tidak mudah membusuk. Keunggulan dari metode pembekuan ini yaitu memiliki keunggulan yang dapat mencapai dengan mempertahankan kualitas makanan seperti nilai nutrisi, sifat organoleptik, dan sebagainya. Berikut adalah daftar pustaka untuk referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.